What's up guys, balik lagi bersama gue di Tian Gaming ya. Di video kali ini kita membahas tentang PvP terkurun 2021 Cekidot. Dan insya Allah gue 100.000 subscriber akan giveaway akun Free Fire. Jangan lupa like, komen, dan subrek dulu. Berdekatan dengan tim EVOS ya untuk ininya Yeah. placementnya. Dia itu ini kedua, EVOS itu udah pertama, tapi kita lihat ternyata dibalikin. Ucai tinggal sendirian, ternyata pressure yang diberikan oleh Sam 13 dari kejauhan bener-bener kebantu banget. Kalau ada in your head di arah graveyard, Nggak pengen nyanyi in your head gitu. enggak. Biasa nyanyi loh. Biasa nyanyi ya. Yoi. Dan sepertinya dari Bermuda kali ini lebih condong ke center of the map di mana daerah peaknya udah rame nih. Ada RRQ yang sudah baku hantam aja dengan DG di mana Kanare ternyata sudah dipulangkan, begitu juga dengan Jafra. Bener, dan DG kali ini dari seorang Abax dengan 6 sana coba untuk langsung di spray dan ke depan berhasil mendapatkan satu pemain langsung aja dari RRQ Herman Legalot ya, yang dimana dia terculik sendirian terlalu jauh dari kawan-kawan yang lainnya, masih menunggu bala bantuan. Masih ada Chanzu dan juga Pac-Man yang coba untuk follow up ke arah seorang Herman, tapi giliran Azriel bakal tembak dan Herman langsung di end oleh Abax tentunya. Wah, ini pertarungan yang sangat sengit banget di early game ya. Bahkan kita sudah disajikan dengan early fight yang sangat panas, mengingat Pac-Man yang gak bisa langsung aja di NK, mengingat Raven berhasil mengknockdown seorang Pac-Man, tersisa Chanju seorang, tapi masih bisa untuk di healing medkit terlebih dahulu karena ada obstacle yang bisa dihinggapi oleh RRQ. Dan ini dia dari Abax yang sudah mendapatkan poin kill 2 poin dari DG-nya sendiri. Ini agak sulit untuk RRQ juga karena kalau kita lihat hari kemarin di day one-nya RRQ sendiri tuh sering banget tusun, sering banget tabrakan sama First Rider dan mereka kalah fight di early, yang ngebuat kalau misalkan di group stage-nya ini RRQ itu memang poinnya lagi di bawah banget ya, di bottom frag ya. Dan sekarang mereka butuh poin banget untuk di hari ini, dan bahayanya adalah tim DG yang dapat poin killnya, dimana sekarang mereka lagi jadi pemimpin untuk di group stage-nya. Ya, dan yang lucunya nih, kalau kita lihat ada tim 11 juga yang dimana itu adalah King Esport ya. Kings Ya, dan kalau gue lihat tadi Kings itu sebenarnya dia agak bingung antara mau turun di area Bullseye atau juga Shipyard, tapi dengan cepatnya ternyata sudah berhasil untuk rotasi ke area di bawah mil ya. Di bawah mil dimana juga Chanzunya sendirian, nggak mempunyai resort yang banyak, karena mengingat tadi di area picknya sendiri itu mereka telat banget untuk ngelooting, sehingga keduluan sama DG yang sudah mendapatkan senjata dan berhasil mempanis salah satu orang dari RRQ, dimana kita lihat Connor yang tadi sudah langsung dipulangkan, begitu juga Zafranya yang sepertinya bakal langsung dipulangkan, dan ternyata dengan cepat aja dari DG-nya sendiri langsung rush ke arah RRQ-nya. Bener-bener kayak mereka tuh udah menang lootingan duluan ya, di pick juga, terus dapat senjata duluan. RRQ belum punya resource yang cukup. Itu momentum yang pas banget buat tim DG juga buat nyerang ke arah tim RRQ, dan RRQ-nya akhirnya harus tinggal satu pemain lagi dalam survivor ya. Jadi sendirian dan harus ngamanin placement point yang gue rasa juga mungkin aja bisa membantu dia untuk di fase kali ini, dan kita belum tahu lagi karena masih ada 5 game setelah ini, dan kita belum tahu juga, siapa tahu nih di meskipun dia lone survivor tapi masih bisa yang namanya ngamanin buat di 3 besar atau 6 besar ya. Iya benar. Dan kalau gue mau notice juga salah satu dari RRQ tuh, kalau gue perhatiin ya dari week sebelumnya dia bermain di Bermuda tuh pasti kalah fight banget dia. Dia selalu kalah fight ya? Iya, di Bermuda doang gitu. Ternyata mungkin bisa jadi Bermuda tuh bukan tempat yang wise untuk RRQ-nya. Mungkin bisa up atau comeback di match-match nantinya. Dan kita bakal bergeser dulu di mana ada EVOS Esport yang bakal bertemu dengan para In Your Head. Dan ini dia, Mr. 05 sudah mendapatkan Preman Kiba. Langsung dipulangkan aja kah? Belum ya ternyata. Oh sudah, ini dia Preman Kibanya langsung dipulangkan ke lobby. Tersisa 3 orang aja dari In Your Head sendiri, dan dari EVOS mencoba untuk setup lagi, mengingat dari In Your Head-nya sepertinya bakal mencoba untuk regroup. Oh enggak, menggunakan launchpad sepertinya bakal cabut aja kah? Oh enggak ya, ternyata EVOS yang bakal regroup ya di sini ya. Langsung lemanya. Oh my god.
ternyata Mister 05-nya langsung dipulangkan aja kah? Ada Mister oke. Ternyata dari Center ini dari jauh mencoba untuk nyicil damage dari arah bukit menggunakan VSS dan ini sakit banget sih Lian. Bener, masih di follow up aja firing dari Kenzo juga bakal maju ke depan untuk menyelamatkan dua temannya yang udah terkena dan masih ada gol cukup baik, belum diras juga pemain dari In Your Head. Ini cukup berbahaya karena In Your Head sendiri untuk di grupnya itu berdekatan dengan tim EVOS ya untuk ininya. Placementnya. Dia itu In Your Head kedua, EVOS itu udah pertama, tapi kita lihat ternyata dibalikin. Ucai tinggal sendirian, ternyata pressure yang diberikan oleh Sam 13 dari kejauhan bener-bener kebantu banget 05 dan juga Abu yang udah knockdown di depan. Ya, padahal chance tadi untuk In Your Head untuk memenangkan fight itu lebih besar daripada EVOS Esports yang mengingat EVOS Esports-nya tadi hanya ada Mister 05 sendirian, tapi mungkin dengan fast untuk regroupnya dari EVOS mencoba untuk menggunakan launchpad, sedangkan dari Mister 05-nya mencoba untuk nge-tapping menggunakan VSS dari arah bukit, sehingga kalau kita bisa lihat juga dari VSS itu kan dia sudah mempunyai Attachment tambahan juga yang nge-burn. Iya, sakit banget itu, berhasil untuk meng-knockdown dua orang bahkan dari In Your Head sendiri. Karena posisinya sendiri tadi pas 05 sama Abu ke knockdown itu kalau misalkan tim dari In Your Head yang maju itu bakal kena tembak sama Kenzo ataupun Sam 13. Dan posisinya emang udah gak enak banget kecuali tadi In Your Head megang glue wall. Kalau misalkan mereka ada glue wall tutup jalannya itu nge-end dua orang tersebut, abis itu pasti Sam 13 sama Kenzo-nya harus cabut. Mau gak mau kalau misalkan udah di jalan di open field tinggal dibalikin lagi sama In Your Head. Tapi gue rasa In Your Head emang gak punya glue wall sih. Iya sih, dan mungkin juga masih minim resource, tapi nggak juga sih harusnya karena dia tadi turunnya kalau nggak salah di area bullseye gitu yang menurut gua untuk lootingan segala lootingan itu cukup kaya sih seharusnya, tapi kita bisa lihat juga tadi ada support dari Kenzo-nya mencoba untuk nutup blue wall dan langsung di revive aja dari dua orang EVOS-nya sendiri. Oke, dan kita bakal berpindah dulu ke arah Mil. Kali ini udah ada Red Bull Rebellion juga yang bertemu dengan pemain dari Kings. Iya. Dan masih coba untuk ditahan dulu di mana Momota masih coba untuk turun ke bawah dan memanfaatkan obstacle yang ada. Ini cukup berbahaya juga, mereka bakal manfaatkan lower groundnya, coba untuk lari dari peperangan karena di atas itu udah ada tim DG juga apa ya? Oh enggak, itu di tempat sisi lain. Yes. Ini masih ada Kings dan juga RBR coba untuk dihajar satu persatu main dari Kings yang nggak mau ngelawan dan ternyata Calvin berhasil dijatuhkan oleh satu pemain nomor 9 harusnya tuh. Iya, itu nomor 9 tadi RRQ di mana tadi lone survivor di bawah dan tadi RBR-nya tadi berhasil di-knockdown salah satu dari kita bergeser sedikit lagi ya di mana Capital Esports-nya yang tersisa Sky-nya bakal mencoba untuk nge-ending dan itu dia mencoba untuk nge-revive dulu, sepertinya dia tahu bahwa ada Raven juga di sebelah kiri yang mencoba untuk vision lagi, tapi aku juga bingung dari Raven-nya di sini. Azriel pulang. Azriel-nya. Ternyata Raven-nya dia tahu udah nggak bisa nge-revive teman-temannya, dia mencoba untuk holding position aja, sedangkan dari Kapitalnya yang tadinya tersisa orang In Sky mencoba untuk nge-revive seorang hero-nya. Dan akhirnya sekarang menang personil juga dari Capital, bakal mencari Raven yang tinggal sendirian juga. Tapi ini bisa dimenangin sama Raven. Shotgun-nya udah dikeluarkan, 1887 udah ada glue lagi dipasang oleh seorang In Sky. Coba untuk diras dan dikomit. Irul bukan motong jalan, malah muter lagi. Tapi kita lihat sini ada Raven, coba untuk predict shot aja. Masih coba untuk digocek terlebih dahulu pemain dari Capital. Balikin tembak, belum terknok. Ada glue cukup baik, tapi udah dibalas. Dan DG Esports pun harus tumbang di posisi ke-10. Iya, mengingat tadi tersisa DG seorang yang tersisa lone survivor. Tadi juga kalau kita bisa lihat untuk segi face dan resource juga cukup kurang dan kita bakal lihat di area mill ternyata sudah ada yang panas. King Esports-nya bakal langsung berhadapan dengan RBR dan ini dia dari Frus yang seorang diri mencoba untuk menjadi save the DK, mengingat Frus di sini sudah memegang double barrelnya dan ya Japsut dan itu dia RBR dipulangkan begitu aja. Oh my god, kepancing ya kalau misalnya kita lihat dari posisinya. Kings itu ada di tempat mereka tadi lagi cabut dari perang. Abis itu RBR-nya yang ngejar Kings dan Kingsnya ternyata belum jauh dari sana. Mereka masih setup untuk manfaatin patahan yang belokan, kan gak kelihatan kan? Setelah itu langsung di counter attack sama pemain dari Kings. Kalau misalkan gue lihat karena memang beberapa dari pemain RBR udah dijatuhin, itu mereka jadi menang personil meskipun mereka cuma 3 orang doang. Benar, dan kalau gue perhatiin juga tadi dari seorang Dio apa Momota tadi yang tersisa sendirian ya dari King Esports itu bermain dengan cukup cukup pasti juga. Dia mencoba untuk bersabar lagi, dia tahu tersisa 1 orang atau 2 orang tadi ya dari tim RBR-nya dan berhasil langsung di wipe out satu persatu menggunakan double barrel. Ini dia Harta Tata AK2 AK2 ya, Harta Tata AK2 dan ya
tersisa 8 tim aja, 26 orang masih alive, dan ini masih zona kedua, lebih cenderung nggak juga pasif, nggak juga agresif, middle aja sih ya, mengingat Di tengah-tengah lah ya. banyaknya peperangan di area center of the map. Tapi tadi kita bisa lihat di early-nya di area pick, dan sekarang berada di pinggiran zonanya peperangan yang sudah terjadi lagi-lagi di area Captain. Kita bisa lihat NXL Esport yang cukup kuat juga untuk placementnya bakal berhadapan dengan tim Capital. Yes, sudah dilihat juga bakal dipantau oleh NXL kali ini yang masih bermain di luar zona juga tentunya. Capital masih 2 pemain dan nge-split cukup jauh di rumah labirin. Ternyata di mana Chanzu juga masih menjadi the lone survivor yang belum tumbang kali ini. Tapi kita lihat Irul dengan shotgun coba untuk menjatuhkan lawan. Coba di jump shot betul nggak bisa. Ternyata ada 10-14 dari seorang Matt yang langsung menjatuhkan Irul. Nggak bisa selamatkan karena splitnya terlalu jauh. Iya, dan kita bisa lihat di sini Chanzu-nya cukup nggak baik juga posisinya, mengingat dia harus berhadapan dengan 2 tim, dan itu dia dari Chanzu sudah kena critical damage, langsung dipulangkan aja oleh Matt. Nice, di sini NXL Esportnya berhasil mendapatkan 2 poin kill. Tadi dari Chanzu, satunya tadi dari ini ya Capital Esport. Dari Tapi Capital Capital Hero. Esport ya Inskay-nya mencoba untuk back off dulu. Dia tahu udah kalah jumlah dan dia nggak mau gambling. Dia mau mencoba untuk mempertahankan placement walaupun dia sudah mendapatkan 3 poin kill untuk di early-nya ya. Iya, saya banget Chanzu-nya harus nyamperin pas lagi ada suara tembakan. Dia ngelihat ada yang lagi perang, coba untuk nge-steal kill, tapi akhirnya nggak bisa dan malah dibalikin sama NXL-nya. Tapi gue rasa memang dia udah nggak bisa nahan buat zona juga. Pasti medkitnya juga terbatas. Dari tadi setiap dia lagi pengen rotasi, pengen looting, itu selalu ada perang. Iya. Di pinggir-pinggir map selalu ada perang dan dia udah nggak ada kesempatan lagi buat ngeluting gitu. Ya, dan lagian juga Bermuda lebih condong, itu banyak tim-tim yang holding positionnya itu di area pinggiran zona Nah, gitu. itu. Jadi menurut gua chance untuk Chanzu untuk resource itu cukup kurang ya. Dan ya sepertinya ada peperangan lagi di mana IOG di sini sudah mencoba untuk vision ke arah bukit. Dan ternyata ada EVOS Esport di sana, ada Mr. 05 yang sudah mengamankan komponnya, dan ada 3 orang dari EVOS Esport yang mencoba untuk holding position di area bukit atas. Iya, dan sekarang First Rider bermain dengan cukup pasif ya dibanding Iya. sebelumnya yang sering banget early fight. Agresif ya, di Tapi awal. sekarang kita lihat mereka itu lebih cenderung ngejaga di compoundnya dan juga ngesaman airdrops di zona kedua masuk zona 3 nih. Ya, dan kalau gue lihat juga dari First Rider-nya sendiri, dari awal dia turun sampai sekarang itu belum Belum apa? Belum rotasi. Iya, belum rotasi, belum Belum moving rotasi, kemana-mana, belum moving masih di kemana-mana. Bima Sakti. Nah itu dia, gue kayaknya gue first impression gue nge-case sama Lian agak gugup sih. Gue sih Iya, biasa aja, gugup santuy. sih. Tapi emang kita pertama kali nge-cast sama. Iya, pertama kali nge-cast bareng ya. Pertama kali yang namanya pairing bareng. Pairing bareng. Jadi thank you untuk Upoint Esport ya. Thank you Point. Thank you Upoint Esport. Kalau nggak gitu gue nggak nge-cast bareng, panutan. Wah, gak panutan, gak gitu juga lah. Oke. Panutan gue tuh Epong. Oh, The Apple. one and only Epong ya, Epong Guns. Oke, Epon Iya, Skuy berarti Epon ya. Skuy, Epon bener. Skuy, hayu pokoknya ya. Yep. Dan ya kita bakal back to the game, di mana tersisa 7 tim aja, 24 yang masih alive, dan kita bisa lihat di area circle amannya itu sudah ada tim-tim yang mencoba untuk holding position. Kita bisa lihat EVOS Esport, di sini ada juga IOG di mana mereka tuh sangat dekat banget, sedangkan dari EVOS Esport yang mencoba untuk mengamankan masing-masing komponnya. Dan kita bisa lihat juga masih ada tim-tim yang berada di luar circle sih, mengingat ini sudah circle ketiga. Cukup untuk sakit juga sih bagi tim-tim yang berada di luar zona kalau andai kata dia telat untuk masuk ke circle selanjutnya. Pastinya, dan beberapa tim juga udah ngamanin zona. Tapi di saat yang sama juga masih ada NXL Matt yang berhasil mendapatkan pemain terakhir dari Capital dan menyisakan 6 tim untuk saat ini. Mereka masih ada di luar zona. Ini cukup berbahaya banget karena kalau misalnya kita lihat dari zona tadi, itu beberapa tim tuh udah ada di pinggir-pinggir zonanya ya. Benar. Udah punya compound juga, dan itu yang bikin bahaya. Kecuali mereka punya 2 kaleng pun itu nggak menjamin mereka bisa masuk ke dalam karena bisa ditembak terus abis itu meledak ya kan. Ya, dan gue juga lihat dari NXL ternyata dia nggak membiarkan tim-tim yang tersisa 1 itu masuk ke circle amannya, Lihan. Dia mencoba untuk mengamankan pinggiran zonanya, mencari sisa-sisa player yang ada, dan kayak tadi udah pulang, Capital Esportnya dipulangkan, bahkan RRQ-nya dipulangkan. Berarti chance untuk NXL itu masih dengan dia nungguin lone survivor yang berada di luar zona. Masih nunggu ya,
dan masih memang ngira kayak mau motong jalur aja nih. Tapi kali ini udah ketemu dengan Kings Esport yang dimana shotgun dikeluarkan, tembak langsung dari Jay, di jump shot lagi di balik pagar. Coba tuh di end, berhasil mendapatkan satu lagi, bakal ada follow up yang cukup baik. Ternyata dari Matt sekali lagi berhasil mendapatkan korbannya, menyisakan 2 pemain dari Kings kali ini. Ada Glow, bakal coba tuh di Kings terlebih dahulu, tapi JR juga coba follow up. Dan kita lihat ternyata main NXL juga gak mau kalah, masih perang lagi. Zona pun menutup, memutar sendirian, tinggal setengah darahnya. Udah ditembakin, masih ada Glow yang cukup baik, tapi ternyata masih bisa menyentuh pemain dari NXL, tapi nggak cukup banyak karena kalah personil. Akhirnya NXL berhasil mendapatkan 6 poin eliminasi atas kehilangannya pemain dari Kings. Iya, ini dia dari NXL yang good banget. Dia tanpa terculik satupun, walaupun tadi sudah di knockdown ya salah satu player dari NXL oleh King Esport, tapi dengan cepat dan gercepnya dari tim NXL mencoba untuk membackup, dan tadi ada suara shotgun juga yang berhasil mempulangkan tim dari King Esport. Tapi nggak sampai di situ aja, karena ini dia ada tim EVOS Esport yang sudah holding position di area circle aman, mencoba untuk nge-spray keluar zona di mana itu ada NXL. Benar, udah dipantau aja, cuman NXL untungnya masih punya rumah ayam ya. Cuman Iya. ini waktu mereka saat zona nutup aja. Zona nutup mereka harus cabut segera, dan itu lumayan open field ya. Iya. Bukan lumayan open field lagi, cuma ada Open. pohon. Oh, itu open banget. Iya, dan- Mereka butuh glue yang banyak. Dan kalau gue lihat juga di sini dari NXL akan berhadapan dengan 2 tim. Jadi dia harus membagi visinya di mana antara itu EVOS Esport dan juga IOG. IOG ikut nge-spray juga tuh. Apalagi kita bisa lihat salah satu player dari 05. IOG iya sudah memegang senjata M79, dan ini mungkin bakal waste untuk dikeluarkan saat di late game ya. Pastinya banget, tapi kita lihat ternyata Sam 13 berhasil mendapatkan match meskipun dari jauh, dan satu orang abu berhasil di knockdown juga. EVOS coba untuk berusaha menguasai zona terakhir, cuman kalau misalnya kita lihat IOG pun gak mau kalah, udah masuk dalam pos kali ini, dimana 05 sendirian menjaga posisinya, berlindung di balik pom. Dan ada Sam 13 lagi-lagi mendapatkan pemain dari NXL dari kejauhan. Itu sakit banget tembakannya, pastinya all in semua. Dan kali ini IOG bakal coba untuk mengamankan garasi terlebih dahulu. Api Dark Hands harus terknockdown saat lagi rotasi, tembak langsung ke 05 coba untuk naik ke atas. Dan ternyata 05 pun udah gak bisa ditolong lagi, harus dikelaskan begitu saja. Tapi kita lihat masih ada 3 pemain lagi dari EVOS, zona pun langsung menutup. Dan kali ini IOG masih coba berusaha untuk menyelamatkan kawannya. Dan TM Comeback pun kehilangan 2 pemain. Kalau misalnya kita lihat, EVOS masih berusaha untuk menyelamatkan Sam 13. Seorang Kenzo ternyata di sana. Iya, di mana backup cover seorang Kenzo di sini sangat cepat juga, mengingat tersisa 2 orang aja dari EVOS Esport yang tadi dia berhadapan dengan 2 tim sekaligus, NXL dan juga EOG, di mana sekarang zonanya benar-benar ke pental jauh banget dari mereka ya. Dan ini dia dari Scooper yang mencoba untuk nge-tapping ke arah TME Comeback, di mana TME Comeback-nya juga masih utuh satu squad ya. Masih satu squad, kecuali yang lainnya pada bonyok banget. IOG gue rasa tadi Bionnya masih bisa di revive sih ya. Cuman kali ini Ombak bakal coba untuk nembak ke arah depan dengan F60-nya, di mana pemain dari TME Comeback coba untuk melakukan rotasi untuk masuk dalam zona terlebih dahulu. Kita lihat Scoopers masih harus memasang glue wall karena cukup open field. Tembak langsung coba di drag ke atas, tapi ternyata ada yang masuk tap lontar dari Valdo. Berhasil menumbangkan pemain dari First Rider Alpha. Misalkan 3 pemain kali ini. Masih ada Root God, SPD-nya coba untuk mendapatkan lawan. Masih ada Kenzo, tapi langsung tumbang oleh Island of God kali ini. Tinggal 3 pemain, kita lihat satu squad TME Comeback mencoba untuk melawan IOG yang masih memanfaatkan patahan yang ada di depan. Pelontar lagi, kena pemain dari sekali lagi dia ternyata masih menyisakan pemain dari TME Comeback. Ini gak ada yang mau ngeras kah dari IOG? Ya, kita bisa lihat di sini dari lari, mencoba virusnya untuk lari. Beyond, dan